kita di bagian kesekjenan nih bakal diskusi lah terkait kesekjenan di Sains Data Mengabdi ini. Nah, eh, dari saya dulu nih, eh, kira-kira persiapan apa aja sih Kak, Bang, dari kesekjenan buat SDM-nya itu? Kayak misalnya kan kita udah ngelakuin survei, nanti misalnya kayak surat-suratnya itu gimana sih alurnya, terus juga eh, kira-kira RAB tahun lalu tuh gimana sih gitu. Mungkin dari kakak-kakak perwakilan boleh menjelasin gitu terkait yang berhubungan dengan kesekjenan. Oke, kemarin tuh Izin masuk sekretnya ya. rapi ya, Sofi. Kalau apa? Kalau terkait surat menyurat itu lebih konsultasi ke ini sih, ke apa? Ke Sekdev. Kemarin kan Kak Dita ya. Jadi gua kemarin itu alurnya dari Kadita. Jadi Kadita itu ngasih tahap tahapannya kayak pertama itu nanti suruh ngirim link, suruh isi link ini. Kalau udah, tolong kabarin ke Kadita atau Kak Liza kalau nggak salah deh. Sekret sekum kemarin tahun lalu. Nah, kalau dari dia udah, jadi surat menyurat itu sekret kita cuman tugas saya itu ngisi link aja. Nanti yang ngebuat surat menyurat itu dari sekre himpunan. Nah, jadi setelah diisi, nunggu besoknya, terus nanti udah kita dikirim sama Kak Liza, habis itu udah dapet suratnya. Itu doang sih kalau buat surat menyurat. Seinget gua nggak ada deh yang kita buat sendiri. Soalnya semua itu surat itu lebih ke arah surat apa sih yang buat ngantar ke desa, yang undangan, yang gitu-gitulah. Itu kan yang buat dari sekre himpunan. Nah, itu kalau kemarin. Cuman kan yang sekarang kan belum tahu gue ya. Nanti bisa ditanya ke Yohana. Terus terkait saya kira apa lagi ya, proposal paling. Proposal itu kemarin gue ngerjain bareng Ocha. Terus kurang lebih proposal udah gue kirim belum sih? Surat menyurat sama iniannya, sama apa namanya, sama proposalnya udah dikirim belum ya? Lupa gue. Pokoknya gitu sih. Nanti gue kirim lah ya, step by step, ituan apa namanya, order surat. Tapi itu kok kalau mengacu pada tahun lalu nanti boleh ditanya ke Yohana aja ya. Biar nanti Yohana tanyain ke mana apa sekre himpunan terkait mekanisme yang sekarang gimana. Udah sih paling itu doang kalau terkait sekre sama nanti di LPJ-an. LPJ-an yang LPJ-an ini LPJ-an di akhir. Udah sih itu aja. Oke Bang, oke, makasih ke Bang Raffi buat penjelasan tentang administrasi kesekretariatannya. Mungkin dari kakak Abang yang mau jelasin tentang kayak tentang pembendaharaannya itu gimana Kak? Mungkin dari perwakilan. Gue izin masuk ya. Oke, kemarin kan kita dari bendahara itu gue dibantu sama Alia terkait RAB segala macam. Nah, kalau untuk RAB itu kita cuman nyediain link spreadsheet gitu, terus kayak minta setiap kadif-kadif untuk ngedata apa aja yang mereka butuhin gitu, kayak barang-barang, terus apa ya kayak dari kesekjenan juga itu surat-surat kemarin untuk ngeprint segala macam. Intinya bendahara kemarin cuman nge-share link spreadsheet dan minta untuk kadip-kadip ngisi. Setelah itu eh ya udah di apa ya dihitung aja berapa. Tapi kemarin itu sempat ada kendala itu sebenarnya bukan kendala ya, tapi dari atasan itu minta di press lagi untuk keuangannya. Jadi sebelumnya yang tadinya 2 jutaan itu di press jadi 1 jutaan. Kalau untuk kan itu kita buat juga ya surat penurunan dana. Nah, kalau untuk surat itu kita minta ke apa
ke sekretariat ke Ocha atau kemarin gue minta sama Arafi untuk apa untuk dibuatin surat. Nah, nanti dikasih tahu nominal yang kalau kemarin itu kita uangnya nggak sekaligus turun, tapi per tahap gitu. Misalnya eh, minggu ini kita butuhnya 700 sekian. Nah, buat suratnya itu nominal segitu, nanti dikasih ke bendahara umum. Nanti dari bendahara umum bakal eh, transfer, tapi memang perlu ada surat itu sih, surat penurunan dana. Kalau untuk kendala sebenarnya nggak ada sih kemarin. Ya itu aja. Ada yang ditanya nggak? Gue bingung mau jelasin apa. Izin Kak, mau nanya nih terkait yang itu RAB. Jadi sebenarnya Kakak bilang kalau RAB awalnya itu dari 2 juta jadinya 1 juta gitu Kak. Itu gimana Kak kayak penyesuaiannya? Karena kan eh, bakal ada yang dipotong tuh. Kira-kira tuh gimana sih Kak cara ngatasinnya gitu? Takutnya misalnya ini perlu nih tapi di bendahara nggak di ACC nih, disuruh minta dikurangin gitu ya, dipotong akhirnya dapatnya segitu kiranya. Oke, kalau terkait itu, kemarin tuh ada beberapa barang yang sebenarnya perlu, tapi benar-benar nggak urgent. Jadi benar-benar diprioritasin dulu yang paling urgent dan itu nggak bisa kita pinjem atau apa. Jadi kalau untuk barang-barang, kemarin kita nggak ada pendanaan untuk barang-barang sebenarnya. Karena eh, ada yang beberapa pakai minjem-minjem minjem-minjem aja untuk barang-barang. Jadi lebih ke RAB kemarin tuh lebih ke dana yang untuk beli hadiah, terus beli eh, untuk games dan segala macam yang hal yang nggak bisa di iniin. Maksudnya yang penting-penting banget gitu. Dan juga kemarin terkait itu kita eh, oh iya, jadi tadi kan setelah kita buat link spreadsheet, setelah mereka ngisi semua kadif, itu kita kasih dulu ke bendahara umum. Nanti dari bendahara umum tuh bakal dicek. Mereka juga bakal ngasih tahu kalau kemarin tuh kita ada meet gitu sama kesekjenan. Jadi ditanyain, ini penting banget gak? Kayak jadi ada diskusinya lah terkait hal itu. Kalau untuk itu sebenarnya nggak perlu dipanikin sih, karena nanti bakal bakal dari bendahara umum tuh bakal ngasih tahu juga, bakal ditanyain gitu. Jadi kemarin bukan dari kita banget yang ya kita juga mikir banget gimana cara cara keluarnya, tapi dari mereka juga ngasih solusi gitu loh. Jadi nggak terlalu kesulitan banget terkait hal itu. Berarti terkait pemotongan itu juga bakal ditanyain gitu ya Kak. Jadi ini Kak Iza ini bilang kalau kita harus nih berani berargumen gitu buat eh, apa ya namanya, dari RAB kita itu biar kita kayak RAB itu benar-benar itu butuh gitu, jangan biar gak bisa di-cut gitu ya. Itu maksudnya gitu ya Kak. Iya, jadi kemarin kan yang ada Zoom itu, yang meet sama kesekjenan itu ngomongin RAB, kayak mereka tuh tanya, ini kenapa, kenapa ada barang ini, kenapa barang A ini ada, penting nggak, kayak gimana? Nah, kalau misalnya kita ngerasa itu penting banget dan nggak bisa di apa ya, nggak bisa dipotong segala macam, ya udah kalian ngomong aja, ini penting kak untuk kegiatan ini penting bang untuk kegiatan ini. Nanti mereka juga bakal, oh ya udah sebenarnya dari kesekjenan kemarin mereka tetap ini juga kayak ngomong juga, mereka masih nanya pendapat kita loh, kayak ini kalau misalnya kita bilang penting, mereka nggak akan bener-bener dipotong banget gitu. Jadi dia itu Hmm. untuk nanti ngomong aja kalau misalnya barang ini benar-benar penting ya ya dipotong. Kemarin tuh sebenarnya kenapa RAB itu bisa bisa gede banget eh karena ada beberapa yang kayak apa ya, dari Minecraft sendiri kemarin tuh kan ada juga dana, sedangkan dari apa ya kayak nyewa nyewa apa gitu, dan itu nyewa kamera segala macam. Nah,
kalau kamera kan dari untuk tahun kemarin, Makrab sendiri dari divisi Makrab dari himpunan Sains Data itu memang ada yang punya. Jadi ya udah itulah kayak apa ya, kayak ngomong aja searjen apa mereka juga bakal mikir kok. Jadi ya itu, kalau misalnya kalian ngerasa benar-benar itu penting banget ya berargumen aja. Kalau yang hal-hal yang nggak bisa dipotong, tadi yang aku bilang kayak barang ini, barang itu kan nggak bisa ya. Jadi Hmm. ya mereka bakal denger aja gitu. Kayak setengahnya, pokoknya intinya kalau misalnya kalian udah selesai buat RAB, kalian kasih aja ke bendahara umum kayak eh, kasih. Biasanya mereka juga bakal minta kan. Nanti setelah itu, kalau misalnya mereka nggak nanya-nanya lewat chat, mungkin kalian bisa ngajuin aja, eh, Kak, bisa nggak kalau dibuat meet aja biar bisa diskusiin terkait RAB gitu. Nanti mereka bakal, kalau mereka, harusnya mereka mau gitu untuk terkait hal ini, pembahasan RAB gitu. Hmm. Itu Berarti sih. oh, oke, Kak. Terima kasih Kak. Jadi berarti untuk dari bendahara nih kita ngusahain buat barang yang benar-benar sekiranya tuh perlu di apa ya dibeli gitu. Kalau misalnya sekiranya kayak barang-barang yang harusnya dari anggotanya ada mungkin nggak perlu lah dimasukin mungkin. Mungkin oh iya nih benar nih dari tahun lalu SDM tahun lalu nih Kak Bang eh untuk sisa-sisa SDM kemarin tuh masih ada nggak ya Kak? Atau Bang? Kalau untuk sisa kemarin itu, nggak tahu, Van kemarin ada nggak Van? Gue lupa. Kalau kemarin, maksud ya, kemarin tuh yang sisa tuh dari divisi materi itu kayak pewarna, buku-buku gitu, sama apa lagi kayak Hmm, kebutuhan anak-anak SD gitu lah. Ya, ada beberapa lagi deh. Ntar gua kasih deh ke kalian pas udah balik. Oh iya, kayak ada beberapa barang-barang yang masih ada dan itu masih bisa dipakai ya untuk terkait Ya, ini. Kemarin tuh dikasih nggak sih ke SD-nya atau enggak ya? kemarin tuh SD gak ada beberapa sih, nggak semua juga. Ya, paling tuh sisa-sisa tuh barang-barang ya. Kalau dana kayaknya nggak ada ya. Dan nggak ada balikin ke himpunan lah kalau ini Oh rugi. ya. oke berarti mungkin dari tahun lalu mungkin masih ada sisa berarti ya Pak. Mungkin terkait ke depan. Eh, Oh ya, ini Kak mau nanya nih soal desanya nih. Untuk kalau tahun lalu itu dari survei, survei desanya, terus desa yang dipilih tuh kira-kira pertimbangannya apa sih Kak? Terus juga kayak kendala selama buat nentuin desa-desanya juga itu gimana sih Kak cara ngatasinnya gitu. Nah, eh, kan kami udah survei nih, cuma belum nentuin nih desa mana yang sekiranya yang pas lah buat di dilaksanain prokjanya, terus juga nggak terlalu memberatkan panitianya juga lah. Mungkin dari kakak-kakak dan abang-abang bisa menjelaskan gitu. Oke, gue aja masuk ya. Tuh kemarin tuh kita nentuin desa. Ini desanya kemarin tuh dari desa yang paling membutuhkan bantuan kita. Kemarin tuh kalian survei berapa desa? Lima ya? Kemarin sempat survei desanya 4 sih Bang. Tapi Empat. kemarin tuh ada satu lagi sih, tapi eh, belum didatangin gitu. Ya, terus kalian tentuinlah dari desa yang udah disurvei itu, mana yang paling butuh bantuan kita dan cocok untuk kita lakukan untuk pengabdian. Kayak eh, dari sekolah-sekolahnya, lingkungan masyarakatnya gimana. Kira-kira cocok nggak sesuai dengan konsep yang akan kita bawa nantinya.
Mari kalian jelasin nggak tuh kegiatan kalian di tiap minggunya itu ngapain aja ke desanya? Eh, Kalau kegiatannya, iya Bang, kami jelasin tiap-tiap desanya itu. Pertama kan ke balai desanya itu, kami jelasin buat kegiatan mengabdi kami itu gimana sih. Kan ada 3 minggu ya, tiap tiap minggu itu ada hari gitu. Itu ada sosialisasi, terus ada ke sekolah, terus juga kayak semacam apa ya, bonding ke masyarakat gitu buat ikut kegiatan mereka juga gitu. Nah, kalau di desanya itu, kalau yang tahun kemarin kan kita cuma survei 2 desa tuh yang sekitar ITA di Wegali sama Banjar Agung. Yang kita milih Wegali kemarin tuh kan. Nah, dari yang kemarin itu desa yang menurut kalian cocok gitu dari yang telah disurvei yang mana Is? Kalau untuk survei yang berdasarkan survei yang sebelumnya ya Bang, eh, Hmm. ini masih pendapat saya sih Bang. Buat saya sendiri, eh, itu desa yang hari kedua itu yang pertama itu, desa ketiga lah gitu. Karena desanya itu eh, apa ya, bahasanya treknya itu jalannya tuh gak susah gitu. Karena kalau di desa pertama kedua tuh agak berat gitu di eh, kitanya nanti takutnya bawa barang juga kan, nanjak tinggi gitu, jadi takutnya kayak eh, keberatan gitu tuh. Terus buat kebutuhan desanya juga, di desa sebenarnya semua desa itu belum pernah ada kegiatan, katanya belum ada pernah kegiatan eh, kayak gini lah mengabdi gitu. Karena paling mentok-mentok ada yang cuma ngajar di sekolah dasarnya gitu kan. Kita bakal ada sosialisasi sesuai kebutuhan desanya juga ya Bang. Nah, eh, di desa ketiga itu eh, katanya belum sama sekali gitu ada kegiatan mengabdi gitu. Biasanya sih ada KKN, cuma KKN dari kampus lain gitu. Kalau dari ITER sendiri katanya belum ada. Di daerah mana Is? Tuh. Itu di, tapi lupa sih Bang. Tapi nama desanya itu apa ya, apa ya desanya? Aduh. Arah Natar atau arah kemana sih itu kemarin kan Eh, surveinya? itu tuh arah atas itu Bang, Karanganyar ya. Iya lah. Karanganyar. Kan yang hari pertama itu kami ke Lampung Selatan tuh, di nama desanya itu Desa Baru Ranji sama Karangraja. Nah, terus yang kedua tuh desa di ini, di arah Karanganyar gitu Bang, pokoknya. Karanganyar. Itu berapa menit tuh dari ITER? Eh Kalau treknya kemarin kami nempuhnya itu kira-kira 40 menit sih Bang. Aku menit. Paling lama ya Bang. Karena dia itu tergantung jalannya. Ada memang jalan cepat, cuma jalannya kurang gitu. Agak susah kalau dilewatin. Tapi ada juga jalan yang apa ya, udah bagus, cuma agak lama gitu. Jadi kondisi jalan aman nggak kalau kita sama masih apa ada Ya, yang gimana Bang? bolong gitu untuk Oh, kondisi jalan misalnya kalau khusus desa yang ketiga itu, eh, dia ada jalan yang ini kok Bang, arah yang berbeda tapi dia bagus gitu. Karena kata desanya juga gitu. Kalau misalnya kan kami kemarin tuh lewat Kota Baru ya. Nah, kalau lewat Kota Baru itu lurus terus itu, iya kurang dia jalannya kata desanya. Cuma kalau misalnya lewat daerah mana gitu kayak gak muter juga sih.
ya itu lebih bagus lah jalannya. Hmm. Takutnya ntar kalian susah di mobilisasinya ntar bisa bawa barang Iya, juga kan. iya benar Itu bang. dipikirin lagi sih untuk milih desanya sama jaraknya juga. Gitu teman-teman ada Hmm, mau tambahin nggak? Gimana tuh? Gue izin nambahin. Ya. Kalau untuk ini ya mungkin untuk masukan aja buat nanti kalian pakai desa itu yang pertama itu lihat dulu dari masyarakatnya apalagi dari aparatnya kan kalian kemarin kan ketemu dengan pemimpin-pemimpinnya dilihat dulu iya dari kak. mereka welcome gak terus kayak mereka nyambut gak excited gak atau gimana soalnya kalau dari merekanya sendiri kurang itu nanti bakal kesusahan di kedepannya kayak mereka juga bakal males-malesan kalau kalian datang terus ya itu sih kayak kata Iza di chat kemarin kan kalau dari kami itu di desa pertama itu pernah dipakai juga dari angkatan 21 tapi emang dari masyarakatnya kurang makanya kenapa kemarin kita lebih milih dari eh, desa yang satunya karena desa satunya tuh selain dari merekanya agak lumayan excited terus juga eh, apa ya strukturnya tuh udah jelas kayak mereka ada UMKM segala macam walaupun sebenarnya juga nggak terlalu jelas juga tapi kita dari situ tuh udah ada pandangan udah ada arah gitu loh kita acara kita bakal ngapain aja jadi mungkin itu nanti dipertimbangin juga terus juga tadi ngomongin akses jalan kan jangan sampai karena kita ngerasa ini desa benar-benar butuh segala macam tapi kita kayak mengesampingkan akses jalan karena akses jalan tuh penting juga apalagi nanti setiap agenda setiap acara kalian kan bakal banyak bawa barang nanti bakal kesulitan juga untuk yang apa kesulitan apalagi anak OP kan itu nanti takutnya bakal kesulitan dan jadi kendala aja buat kalian Benar. hanya itu pertimbangin dua itu yang sisanya ya jadiin pertimbangan juga tapi utamain dulu yang dua tadi itu sih dari aku Trim. Oke, terima kasih ke Kak Yuna. Mungkin dari teman-teman nih, dari teman kesekjenan Ketan 23 nih, kalau ada yang mau ditanyakan nih, boleh langsung ngomong aja ya ke abang dan kakaknya. Nah, kita di sini tujuannya juga sharing session gitu, nanya-nanya kira-kira tahun lalu tuh gimana sih buat eh, rancangan sebelum kegiatan Sains Data Mengabdi ini gitu. Terus untuk terkait ngajuin dana, bentar. Untuk terkait ngajuin dananya itu kira-kira mulainya kapan ya Kak? Mungkin dari Kakak Bendahara Kak Yuna ya, wah, boleh dikasih sarannya gitu. Ya, Oke, kalau untuk kemarin ngajuin dana itu seminggu sebelum kegiatan. Kita udah buat surat itu seminggu sebelum kegiatan. Karena kan di seminggu itu kita bakal banyak beli barang segala macam. Jadi kalau bisa diajuin itu seminggu sebelum kegiatan lah. Tapi emang kemarin tuh sempet ada kendala juga terkait dari atasannya. eh, karena kan dari mereka yang kemarin tuh lupa. Jadi kita harus bener-bener eh, sering-sering ngingetin lah untuk bendara umum. Kayak kalau misalnya kita udah ngasih surat, tapi mereka bilang oke, oke aja, tapi nggak ditransfer juga, ingetin lagi aja. Kak, terkait dana gimana ya Kak? Apakah sudah diturunin atau belum gitu? Apakah ada lagi yang perlu dipersiapkan atau gimana? Pokoknya intinya rajin-rajin tanya aja ke bendahara tuh. Tapi untuk ngajuin, yaitu hamin seminggu lah. Tuh. oke, berarti ngajuin itu hamin seminggu sebelum kegiatan ya Kak, buat ajuan dananya. Iya, tapi dilihat Oh, dulu dari kaliannya.
Kalau misalnya dari seminggu itu masih kurang waktunya untuk persiapan, ya udah dari kalian aja gimana kayak kira-kira seminggu ini cukup gak untuk beli-beli barang atau gimana gitu atau butuh waktu yang lebih lama lagi. Jadi kalau misalnya ternyata nggak cukup seminggu, ternyata cukupnya 2 minggu, ya udah berarti kalian ngajuin dana itu 2 minggu sebelum acara. Jadi kembali lagi ke kalian. Tanyain aja juga ke kadif-kadif yang lain terkait barang-barang itu dibutuhinnya tuh kapan. Apakah kayak misalnya misalnya ada anak dekorasi gitu kan, misal mereka butuh ini untuk persiapan segala macam kan. Nggak mungkin dong kalau kita ternyata seminggu ini nggak cukup untuk mereka ngebuat ngedekor. Jadi ya udah diperhitungkan gitu. Paling kalau misalnya kalau kemarin terkait ke atasan, maksudnya ke bendahara umum itu nggak terlalu lama. Setelah kita buat surat, ajuin, terus ya paling eh, sehari atau misalnya kita ngajuinnya hari ini, kemungkinan besok udah ditransfer atau kemarin tuh alhamdulillahnya aku ngajuin terus langsung di TF aja, jadi nggak terlalu lama kalau untuk ke bendara umum. Paling ya kalian perhitungin aja lah uang itu butuhnya kapan gitu. Oh, oke, berarti itu tuh berdasarkan juga ya Kak, kayak persiapannya mau berapa lama gitu. Karena kan eh, kita juga dari dana itu beli barang-barangnya buat persiapan kegiatannya gitu. Oke. Oh, berarti juga bagusnya idealnya itu 2 minggu atau seminggu gitu ya Kak, buat ngajuin dananya. Biar enggak antri juga sama divisi lain gitu dari kalian. Iya, iya benar. Karena memang kemarin itu juga ada beberapa acara juga dari divisi lain dan itu ngajuin dana juga. Jadi ya itu ngantri. Jadi nah itu juga karena hal itu ada kemungkinan dana yang dikasih itu bakal dikurangin. Jadi ya itu idealnya Hmm, 2 minggu. oke, oke. Berarti terkait dana kita bakal ini usahain buat eh, secepatnya gitu, se ngasih waktu kira-kira sekitar mungkin paling aman 2 minggu gitu buat ngajuin minta dananya, biar kita juga bisa persiapan kegiatannya ke depannya. Oke, untuk terkait ini Kak, Bang, dari desanya itu kan kita bakal ngasih apa ya, kayak semacam kan kita nih survei nih. Nah, kita tuh udah nentuin desa mana tuh yang bakal kita itu eh, alur dari kakak dan abang tuh gimana sih alurnya buat kalau kita tuh mau ngadain kegiatan tersebut di desa itu gitu. Misalnya apa sih perlu surat apa sih yang perlu dibutuhin gitu buat sekiranya kayak ngajuin kegiatannya gitu buat mau mulai di desa itu. Mungkin dari kakak dan abang perwakilan boleh izin jawab. Oke, izin jawab ya. Kalau aku udah fiksasi nih buat desa yang mau dipakai buat mengabdi, yang pertama tuh kalian harus hubungin dari kades atau sekdesnya yang berhubungan ya ke desanya. Kalian Iya, mas hubungin. Kalau kemarin tuh gue fiksasiinnya ke sekdesnya. Kalau kadesnya sibuk, nanti kalian fiksasiin, terus kalian sampai nih dari kita dari mahasiswa data ITERA bakal ngadain kegiatan mengabdi selama 3 minggu gitu-gitu. Dari kira-kira dari Bapak dan jajaran desa apakah bersedia jika kami lakukan pada pada waktu tersebut. Jadi kalau mereka bersedia, udah fix, jadi kalian udah bisa ngerancang nih buat kegiatan-kegiatan apa saja. Terus kalau eh, ada yang perlu dibutuhin juga, pastiin juga hubungin lagi ke sekdes atau kadesnya juga yang bisa dihubungin dari para desanya. Sekian itu dari gua. Dari yang lain udah mau tambahin nggak?
izin masuk. Kalau dari gua ditanya dulu antusias warganya tuh seperti apa, terus apa sih yang diperluin dari eh, desa ini. Kalau misalkan kita ada kayak kalau kita adain seperti ini tuh apakah cocok dengan desa ini gitu. Kayak diskusi aja apa yang kalian mau bawain ke desanya gitu. Jadi kalian datang jangan tangan kosong. Kalian udah tahu mau ngapain gitu. Terus aku juga mau nanya sih, tadi mungkin aku di jalan ya, maaf banget. Kan kalian tadi setauku ya kalian nyampe 5 desa ya. Keren banget, kacau sampai 5 desa. Boleh sih sebutin 5 desa itu desanya desa apa aja, nama desanya desa apa dan di mana gitu. Makasih. Oke, buat terkait desa ya Kak, izin menjawab dari kemarin tuh sebenarnya rencana kami tuh sebenarnya 5 Kak, cuma yang bisa kami datangin tuh cuma 4 gitu, karena ya keterbatasan waktu juga karena balai desa juga nggak ada yang buka pas siang gitu kan Kak. Rata-rata juga ditanya pasti tutup jam 2 gitu paling lama. Kalau paling tutup bisa jam 4 kalau misalnya ada kegiatan gitu. Untuk desa sendiri, itu kemarin yang 4 desa itu yang di hari pertama itu kami di Desa Baru Ranji, Lampung Selatan. Nah, terus juga yang kedua itu di Desa Karangjaya, Lampung Selatan juga, Kak. Itu masih satu daerah. Nah, terus juga lanjut ke Desa Karangraja, itu di Lampung Selatan juga, Kak. Oh, oh iya, ini berarti, oh ya, mohon maaf, Kak. Berarti itu kami udah ngajuin itu 5 yang berhasil, tapi satunya itu berarti eh, kami rencanain 6, tapi yang itunya 5 yang kami datangin gitu. Terus lanjut ke hari kedua, itu kami ke desa oh, Purwotani. Itu Lampung Selatan juga, cuma kayak bukan bagian apa ya, Kak? Di bagian bukit-bukitnya gitu, bukan. Di, di itu bagian apa ya? Deket-deket Karanganyar juga di atas gitu. Terus lanjut ke desa Sumberjaya. Tadi kan itu udah keempat, ini kelima desa Sumberjaya di Lampung Selatan juga. Nah, itu kayak di bagian atas gitu. Terus tuh rencananya kami satu desa itu kemarin tari eh, desa yang terakhir itu sebenarnya mau dikunjungin cuma karena keterbatasan waktu tuh. Jadi ya apa ya? Ini bagian dekat-dekat desa kelima juga. Marga Agung, seingat saya Kak. Di ya Marga Agung. Tapi karena keterbatasan waktu juga, terus juga udah udah lewat jam buka balai desa, jadi ya nggak sempat ke situ. Itu sih Kak, mungkin dari desa-desanya. Dia eh, Lampung Selatan, cuma beda arah gitu. Ada yang ke apa ya selatannya Lampung, ada yang ke arah utaranya gitu. Iya, oke, paham, paham, paham. Oke, pertama, desa kedua yang kalian sebutin Karangjaya itu desa aku, Genbi. Genbi aku di situ Hmm, kebetulan. Karangjaya. Mungkin kalau di Karangjaya menurut aku kurang worth it ya guys untuk kita. Karena kenapa? ya. Dengan pokoknya warganya kurang. Karena bukan kurang sih. Jadi mereka tuh kalau kalian tadi kemana ke sana, mereka tuh lebih banyak jalanan jelek, jalanan jelek, rumah gitu. Rumahnya tuh sekat-sekat gitu kan, kayak rumah, 5 rumah, terus jalan jelek lagi gitu. Pokoknya, wah gila, hancur jalannya der, jangan der. Ngerusak motor. Motor aku rusak di situ. Aku nggak tahu aja.
Sumpah. Terus Eh, iya, terus kalau iya Kak. Rejo Mulyo, kamu udah survei belum? Rejo Mulyo, oh belum sih Kak buat Rejo Mulyo. Oh, Rejo Mulyo belum. Kalau menurut aku ya, kalau kalian coba di Rejo Mulyo, karena mereka tuh se-welcome itu sama kita. Emang kemarin nggak jadi ya ke Rejo Mulyo ya? Desanya PPK Ormawa kita. Jadi kalau kan kemarin Irfan juga nanya aku, kalau misalkan PPK Aminnya lolos gitu kan, kalau tabrakan sama SDM gimana? Nggak bakal tabrakan guys, karena kita tuh konsep kita tuh udah beda gitu. Kita tuh nggak ke anak-anak dan nggak ke warga. Maksudnya ke warga, tapi kita lebih ke nyusun alat gitu. Nah kalau misalkan nanti bakal tabrakan, itu kita bakal bisa collab dan lebih mudahin kaliannya juga gitu. Coba dicoba Rejo Mulyo, tapi kalau misalkan emang nggak ada waktu, di antara 5 desa yang kalian pilih ngerasa cocok sesuai kriteria kalian, nggak apa banget. Kalau misalkan nggak ada waktu lagi. Kalau menurut kamu dan teman-teman yang lain, tolong yang teman-teman lain jangan suruh Kois doang yang bicara ya. Coba kesian nih Kois sudah berbusa nih. Kalau di antara 5 desa ini, menurut kalian mana sih yang desa yang kayak oh aparatnya oke, terus masalahnya juga oke, kayak udah ngobrol-ngobrolnya juga dari KDC tuh eh, ngebales gitu apa yang kita bingungin gitu. Kalau dari gimana? Hmm, kalau dari saya sendiri ya Kak, eh saya lebih prefer ke desa Purwotani itu di bagian utaranya gitu. Karena pertama ya ya tadi yang bilang Kak Iza, kalau masalah buat kitanya itu trek jalan itu masih aman gitu. Walaupun memang ya eh, ada arah yang berbeda gitu. Misalnya kita lewat Kota Baru, tapi kalau Kota Baru tuh jalannya kurang. Cuma kalau misalnya lewat daerah apa ya desa lain itu masih bisa. Dan itu masih di bawah 1 jam juga dari batas maksimalnya. Terus juga kalau dari aparatnya ya, kalau kemarin kami di desa dari balai desanya sih welcome aja buat kami berkunjung ya. Terus juga kemarin karena apa ya, kemarin lewat jalan yang Kota Baru itu yang ya itulah Kak, apa sampai becek juga ada salah satu kawan kami juga kesusahan gitu sampai kotor sepatunya. Nah, itu kayak itulah dikasih saran gitu sama dari balai desanya gitu, kasih tahu kalau jalan sebelah sana lebih bagus. Terus juga ya gitu sih Kak. Tapi kemarin buat desa yang Purwotani itu kami belum ini sih belum sempat ketemu kadesnya karena kadesnya katanya lagi ada kesibukan gitu. Terus untuk itu kan di balai desa ya Kak. Kalau di sekolahnya itu welcome banget sih Kak. Kalau di sekolahnya jujur dari gurunya ya, karena mereka eh, menganggap kalau baru pertama kali ini loh ada kegiatan, tapi bukan KKN gitu, mengabdi biasa gitu buat sekolah desa tersebut gitu. Mereka bakal mereka kemarin ini lagi kayak nanya kira-kira apa sih yang kami apa sih yang mereka perlu siapin gitu buat kegiatan SDM yang bakal kita lakuin di SD itu. Terus ya itu sih kalau buat terkait eh, trek jalannya terus sama antusiasme dari warga sekitar gitu. Itu sih Kak kira-kira. Tapi kalau buat SD kemarin nggak sempat ketemu anak-anaknya sih. Ya, karena ini udah pada pulang gitu. Itu sih Kak.
Iya, gue mau nanya dong, dari desa kalian kemarin tuh mungkin kan nggak kegiatannya di hari Minggu. Kemarin kan kalian tambahannya dari Minggu ya. Itu desanya Iya bang. gimana? Nah, jujur ya bang, kalau buat kegiatan itu dari semua desa yang kami survei itu pada pada nyaranin mintanya di setidaknya di hari Sabtu, jangan hari Minggu gitu loh bang. Karena ada yang bilang desanya eh ada yang bilang desanya takut warga-warganya gak pengennya apa ya? Ya kayaknya pengen Minggu tuh pengen waktu kayak istirahat gitulah. Takut gak gak banyak gitu yang datang. Terus ada yang bilang kayak kadang kalau kegiatan Minggu dari apa ya warga desanya itu lebih milih buat eh ke, apa ya kalau di ada yang apa ya di waktu itu ada kami tanya buat kegiatan apa ya penghasilan dari warga sekitar itu dulu kan rata-rata petani. Nah mereka tuh lebih milih bertani kalau apa ya mereka tuh lebih milih bertani di hari Minggu gitu dibanding kegiatan-kegiatan eh, lain gitu bang. Jadi kayak dari semua desa itu ya dominannya pada bisa kalau bisa di hari Sabtu terus apalagi khusus di kegiatan sekolah SD ya Kak. Karena ya kalau banyak juga dari desa bilang kalau nggak bisa diganggu gugat gitu di ranah pendidikan di SD-nya itu buat ngadain kegiatan gitu dari Minggu itu. Itu sih Bang. Tinggal ada yang bisa dari Sabtu ya, dari seluruh desa itu yang udah disurvei. Iya Bang, buat kegiatannya pas kami bilang sekitar Sabtu atau Minggu, mereka mintanya bagusnya hari Sabtu aja, jangan Minggu gitu. Karena kan ada dari banyak juga ya dari panitia kami ini yang ada kegiatan juga di hari di hari Sabtu. Contohnya tuh kader gitu. Ada panitia kader. Jadi Iya, nabrak. punya nabrak gitu. Hmm. Kalau tahun kemarin tuh kan kita dapat Minggu, kita tanya juga tuh ke Sekdes sama jajaran desanya. Kita ngasih sebaran undangan dulu gitu ke warga-warga ada tinggal rumahnya sih. Tapi kemarin di minggu pertama kurang maksimal di warganya sih. Tapi pas kita datengin, untungnya masih ada yang dateng. Jadi ya masih aman lah. Terus ke minggu kedua kan ke sekolahan tuh. Nah, kita juga Hmm. ngasih surat perizinan ke sekolah sama orang tua dari murid ini. Kasih perizinan ke anaknya buat ngadain kegiatan di sekolah gitu dari pagi sampai jam 12 siang. Itu aja. Kok bisa sih ngasih perizinan gitu ya? Tapi kalian pastiin dulu ke gurunya dari sekolahnya mungkin kan nggak kalau hari Minggu ngadain kegiatan. Kemarin tanya nggak sempat ke sekolah nggak Kalau guru-gurunya? tiap sekolah kami datangin kok Bang. Terus dari mereka gimana? Nggak bisa juga ya kalau hari Minggu kayak bisa kita buat perizinan gitu. Kalau perizinan sih belum nggak ditanya, cuma mereka tuh udah kayak nekenin buat kegiatannya kalau bisa jangan di hari Minggu gitu. Karena ya eh, takut dari orang tuanya pada nggak setuju gitu. Kegiatan hari Minggu tuh harusnya mereka buat bantu orang tua lah kebanyakan. Eh, terus atau enggak ya saya nggak setuju gitu kalau ada kegiatan akademik dari Minggu. Harusnya yang libur bantu orang tua atau gimana yang lain malah ada kegiatan itu sih Bang. Berarti kalau misalnya dikasih
perizinan itu bisa ada kemungkinan diterima gitu ya Bang. Bisa kayak kita kasih surat izin nih buat kegiatan di hmm, yang sekolah deh. Misalnya kita kasih surat izin ke orang tua sama sekolahnya gitu. Mau ngadain kegiatan di hari Minggu. Kayak kayak database tahun lalu gitu. Kan kita kegiatannya Minggu. Ya, biasa kalian ngasih eh, alasan yang jelas sama kegiatan yang jelas, terus juga waktunya juga jelas kan. Oh, wali murid sama guru-gurunya Hmm, bisa. Iya, apalagi kita hmm, kasih tahu juga kalau ini kita buat fun sama belajar gitu. Ada ilmu, ada fun-nya juga. Berarti mereka bisa excited juga kan, iya. buat bikin semangat buat ikut gitu. Buat terkait tadi abang bilang ada kayak surat undangan ke warga desanya, terus itu kan yang sosialisasi, terus juga yang sekolah dasar juga surat izin di sekolahnya sama eh, surat izin ke orang tuanya gitu, orang tua murid-muridnya. Itu tuh apa ya, kayak alur penyampaian surat itu gimana sih Bang? Kita nyampain ke balai desanya dulu atau gimana gitu? Gimana, Is? Buat terkait ini surat-surat yang berhubungan sama warga desanya gitu Bang. Jadi kan ada surat surat ke warganya itu undangan buat sosialisasi. Terus juga Ya. ada surat eh, izin ke apa ya, ke sekolah gitu. Terus sama Mm, izin ke orang tua murid-muridnya itu eh, apa ya? Kayak alurnya itu gimana sih Bang? Apa kita ngasih langsung gitu atau kita perantara gitu ke balai desanya gitu? Kalau Ini kemarin tuh kita, aku aja yang jawab ya, dah. coba. Oke, kalau untuk surat kalau ke sekolah itu langsung ke sekolah aja, tapi dengan syarat kalian udah bilang ke aparat desa, ke KDS atau Sekdesnya kalau kalian tuh mau ngadain di SD juga gitu. Nah, untuk masalah surat menyurat Hmm. nggak usah ikut campurin aparat desa ya lagi. Kalau untuk ke sekolah langsung aja bawa surat yang dibutuhin itu ke guru dan kepala sekolah yang di sana gitu. Nanti biasanya ada yang bantu ngurusin dari pihak gurunya gitu. Kalau untuk surat kayak surat undangan segala macam itu biasanya kita dibantuin dari sekdesnya gitu. Tapi kalau kalau saran aku, kalian tetap nganter surat itu ke warga-warga. Jadi kalian tuh bener-bener ngetok-ngetok si rumahnya ini dihamin 1 aja, dihamin 1. Kalau kalian sambil dijelasin kalian tuh ada kegiatan apapun. Balik lagi dengan syarat kalian tuh udah bilang ke pihak pihak aparat ya ke sekdesnya gitu. Kalau misalkan kalian mau ngadain misalkan diingetin ulang besok kita bakal ada kegiatan ini surat terus kita juga mau nyebar undangan gitu. Ini undangannya buat Bapak dan aparat desa lainnya. Nah, nanti mungkin dari Bapak ya juga mau minta tolong untuk bantu sebarkan juga ke grup. Mereka kan pasti punya grup gitu kan, kayak dibantu untuk disebarkan. Nah, kalian tuh jangan lupa tanya di sana tuh ada berapa dusun, terus juga ada kepala ibu-ibu nggak, ibu-ibu apa, apa PKK ya, PKK Arisa. Ya, Terus ditanya biasanya tuh yang ngebantu kita bener-bener ngebantu kita banget itu ibu-ibu PKK gitu. Jangan lupa ditanyain itu ini itu penting. Nah, kalau salahnya kita kemarin itu kita kalau kita salah ya kita tuh terlalu percaya sama sekdes ya. Jadi kita tuh kayak oh yaudahlah sekdes udah ngebantu gitu. Pasti warganya nanti datang gitu. Nah, kalau menurut aku lebih hmm, efisien ya karena aku udah pernah ngerasain ini di kegiatan lain. Kalian tuh nggak apa-apa keluar duit dikit,
ngeprintin undangan kertas biasa aja, kertas HVS biasa dilipat jadi lipetan undangan. Kalian samperin satu-satu ke rumah warganya kalau misalkan besok itu ada kegiatan ini. Tapi kalau menurut aku kalian tuh buat itu per satu dusun aja, satu surat satu dusun. Jadi nanti ketua RT-nya yang bakal ngasih tahu ke para warga-warganya gitu. Nah, kalian boleh kalau misalnya kan di situ misalnya ada 6 RT ya. Kalian samperin 6 RT ini, kasih suratnya, tolong bantu sebarin ajakin warga-warga dusunnya untuk ikut kegiatan kita. Misalkan kalian fokusnya ke satu satu dua dusun aja. Oh, berarti kalian ngasih suratnya ke dua dusun juga nggak apa-apa. Tapi lebih hormatnya lagi kita ngundang 6 dusun ya, kalau mau datang ya udah, kalau nggak mau datang ya udah. Biasa kan dusun tuh jauh-jauh kan. Nah, kalau misalkan kalian fokus ke dua dusun atau satu dusun deh, ke satu dusun ini, kalian ini walaupun kalian ngasih surat ke kepala RT-nya doang, kalian tetap datangin ke rumahnya, kayak kalian ngobrol-ngobrol sore kayak, Bu besok kita ada kegiatan ini, kayak datang ya Bu gini-gini, kalian kenalan, dari kalian tuh dari siapa. Jadi besok acaranya mereka tuh udah tahu besok tuh ada kalian. Jangan tiba-tiba kalian di hari H kalian bingung, nanti nggak apa sih. Kita juga kemarin bingung. Nah itu evaluasi dari kita kemarin gitu. Jangan sampai kalian bingung seperti kita kemarin gitu. Nah kalau bisa H-1 tuh kalian tuh ngobrol, apa sih namanya? Iya, ngobrol bareng sama warga-warga di situ gitu. Jalan-jalan sore aja, jangan malu, jangan takut. Tarisha pasti tahu karena ini diterapin di IM. Tarisha pasti tahu kayak kita apa namanya ngobrol-ngobrol bareng sama warga-warganya lah, kayak ngejelasin besok kita ada kegiatan apa. Itu tuh bener-bener ngebantu kita buat di hari H kita gitu. Apalagi nanti kalau ada ibu-ibu yang excited sama acara kita, yang bener-bener ngajakin ibu-ibu rempongnya itu untuk ikut kegiatan kita. Pokoknya jangan malu, yang penting apa? Sopan santun, bahasanya dijaga. Hmm. Tetap tetap bawa Gen Z-nya, tapi ya jangan Gen Z yang Hmm. melewati batas. Mungkin dari aku segitu. Oke, terima kasih ke Kak Iza. Berarti eh, baiknya tuh kita kayak udah apa ya, kayak udah ngasih tahu ke balai desanya, tapi kita juga turut turun gitu ke warga-warganya buat kita kalau ada kegiatan gitu di eh, hari mendatang gitu. Itu buat apa ya? Kita ke warga desanya itu kalau H-1 itu nggak apa-apa ya Kak. Maksudnya kayak takutnya dikira mereka tuh mendadak apa gimana. Tapi kan memang eh, kita udah ngasih tahu ke balai desanya, terus juga kita udah ngasih tahu ke apa ya, dusunnya juga RT-nya gitu. Itu itu nggak apa-apa ya Kak. Berarti kita kayak Mungkin gini sih, kayak kalau surat kalian bisa dari H-2, karena kalau surat itu jangan lama-lama, jangan H-3, H-4, mereka keburu lupa sama acara kita. Nah mungkin bisa hmm, H-2. Nah kalau kalian bisa ngobrol-ngobrolnya bisa dari H-2, itu juga bisa kan. H-2 kalian misalnya nganter nih si ini ke sekdes, ke kepala-kepala RT-nya gitu. Nah, sekalian aja ngobrol-ngobrol bentar gitu. Tapi difokusinnya tuh pas di H-1. Kalian kilas balik lagi di H-1 gitu. Di H-2 nggak apa-apa. Kayak ajak-ajakin aja yang kalian lihat, yang ada muncul di mata kalian, ada ibu-ibu lagi gerombolan. Biasanya tuh mereka tuh gerombolannya tuh pagi, kalau nggak sore. Jangan siang bolong kalian datang mengharapkan ada ibu-ibu yang lagi gerombolan, nggak mungkin. Mereka lagi pada tidur siang tuh, jarang. Jadi nggak apa-apa kayak kalau misalkan mau H-1 kayak ujuk-ujuk datang, terus kayak ajak ngobrol gitu. Nanti pasti mereka tuh, apalagi kalau di desa ya, mereka tuh excited. Ih, dari mana, ade gitu. Pasti kayak mengadain benar-benar. KKN nih ya, mengadain acara ya gitu. Pasti kalian tidur di mana? Pasti ditanya. Kalian ngobrol aja, ladenin aja obrolan Hmm, ibu-ibu itu gitu. Jangan takut. Gitu sih mungkin kalau dari aku. oh, oke. Mungkin makasih juga ke Kak Iza buat sarannya buat kita sebelum kegiatannya apa ya dilaksanain gitu. Nih dari teman-teman nih ada yang mau nanya nggak nih sebelum apa ya selagi masih ada kakaknya nih
di sini. Karena kalau dilihat nih kesekjenan nih masih masih ada gitu. Yang lain udah selesai gitu. Tugas yang lain dibantu Kak Isa. Kalian kalau mau ngechat aku, kalau Irfan mah kalian gak usah ngechat juga ya, nggak apa-apa ya, karena itu kadif kalian ya. Kalau mau ngechat aku dan teman-teman Pengmas tahun lalu tuh bener-bener kita tuh welcome itu loh. Kalian jangan takut untuk nanya-nanya ke kita. Tanya-tanya aja, chill ya. Nih teman-teman ada nggak nih yang mau nanya mungkin dari Sekre nih, dari Adit, terus dari Bendahara ada Iza mungkin, atau dari Tari mungkin ada yang mau langsung ditanyain gitu. Oke. Is, aku mau nanya itu yang Irfan udah pernah nyampein tentang Bank Indonesia itu belum? Oh ya belum gua sampein tuh. Oh, Masih lanjut Bang lah. pinter Indonesia belum. banget Irfan. Lu kelupaan itu lah. Oke, aku aja yang Eh, jelasin. oke Kak. Oke. Jadi aku kan kebetulan lagi magang di Bank Indonesia kan, dan kebetul aku juga lupa tahun kemarin tuh kenapa aku nggak ngadain ini, aku juga lupa. Ini kalian bisa nih nambahin satu materi. Ini materinya bebas mau disosialisasikan ke warga atau kalian mau sosialisasikan ke SD. Nama sosialisasinya itu adalah Cinta Bangga Paham Rupiah. Kalau kalian tahu Oh iya iya. Iya. CBP rupiah itu kayak kayak mana kalian menjaga duit rupiah, gimana caranya kalian Hmm. merawat rupiah. Terus jadi nanti pihak Bank Indonesia yang bakal datang ke acara kita, yang bakal sosialisasiin, dan mereka juga nyediain souvenir gitu. Siapa yang bakal bisa jawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu eh, bakal disediain dari Bank Indonesia sendiri. Itu hadiahnya ya lumayan lah. Barangnya barang-barang oke gitu. Nah, itu bukan hanya CBPR guys, ada KRIS, ada dua, ada CBPR sama KRIS. Kalau misalkan kalian tuh mau jelasin ke warga boleh, ke anak-anak juga boleh. Kalau untuk CBPR mungkin emang targetnya lebih ke anak-anak, ya nggak sih? Iya benar. Kalau KRIS Iya. bisa kalian nanti kalau misalkan kalian memang ada konsep sosialisasi tentang UMKM atau segala macam, boleh langsung chat aku aja. Tapi kalau bisa ngabarinnya sebelum aku selesai magang. Aku selesai magang tanggal 30 Juni. Jadi full bulan Juni ini mungkin bisa kabarin aku kalau misalkan kalian minat gitu. Nanti aku bantu masalah administrasinya ke Bank Indonesianya gitu. Ini lumayan bagus nih untuk bangun apa ya, gede gitu loh Bank Indonesia. Kapan lagi masuk ke himpunan kita gitu. Benar-benar. Oh, untuk terkait alurnya itu berarti kita nyampein ke kakak aja ya kalau misalnya di desa ini kita bakal mau ngadain tuh sosialisasi CBR atau kris itu gitu. Iya betul. Nanti mungkin nanti dari Kadif ya, dari Irfan juga nanti bakal bilang Kadif ya ke himpunan dulu mungkin. Baru nanti kalau misalkan kalian udah ACC, misalnya kalian udah ACC, kalian bilang ke Irfan dulu. Nanti baru Irfan yang konfirmasi lagi ke aku gitu. Oke Kak. Em, Mungkin ya itu berarti kita ini bisa dapat apa ya? Kan dapat sih lebih ke secara langsung kayak eh, collab ya ke dari Bank Indonesia ke himpunan kita gitu buat sosialisasi materi tentang CBR atau kris itu buat di kegiatan kita mungkin bisa kita pertimbangin lagi gitu buat kegiatannya. Terus dari teman-teman eh, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih buat terkait apa ya SDM ini khususnya di kesekjenan gitu.
Nih teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Nih Kak Iza mau badminton nih dia malam-malam ini. Mungkin kalau misalnya nggak ada, mungkin kita cukupin ya buat malam ini. Terus juga kalau misalnya eh, kalian mana ini bisa chat aja langsung ke kakak-kakak, abang-abang Pengmas yang tahun lalu gitu. Kan tadi udah dibilang Kak Iza juga ya, apa-apa gitu. Kita ngomong ke nanya-nanya ke kakak abangnya buat terkait SDM tahun lalu. Mungkin sekian buat sharing session khususnya di kesekjenan malam ini. eh Mungkin ya nanti kalau misalnya mau nanya tinggal langsung ngomong ke kakaknya langsung aja tuh chat pribadi gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Keren-keren. Ya, Izin nih ya. Oke, iya Kak. oke. Oke, Bentar ya. teman-teman. Semangat. Iya Kak. Oke, dari kakak abang boleh eh, izin live aja Kak.